pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini yang pertama mari kita selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih mendapat nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat ridho dari Allah. Amin. Amin. Selanjutnya sholawat serta salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, saya Samsudin SPD, Kepala SMP Negeri 1 Pemandangan Suku 1, mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik kelas 7 khususnya yang sudah terdaftar di SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Mudah-mudahan peserta didik seluruhnya itu selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk peserta didik baru, karena kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini belum bisa tatap muka. Untuk itu kami selaku kepala sekolah ingin memperkenalkan diri berkaitan dengan keadaan SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, nanti kami akan menampilkan para pembantu-pembantu kami, wakil kepala sekolah umum, kemudian wakil kepala sekolah urusan keseluruhan, kemudian ada nanti bapak dan ibu guru yang akan memperkenalkan diri, baik itu pembina OSIS maupun pembina perpustakaan. Untuk itu silakan nanti
kegiatan-kegiatan yang ada untuk masa pengenalan lingkungan sekolah bisa dilaksanakan atau bisa diikuti dengan seksama. Yang terakhir yaitu kami sampaikan pesan kepada peserta didik semuanya, untuk masa pandemi ini silahkan nanti belajar dari rumah, kemudian ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ini saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana SPD. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di SMP Negeri 1 Madang Suku 1, terutama yang kelas 7. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas 7, sebanyak 12 mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama itu Bahasa Indonesia, di mana guru yang akan mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7 itu adalah Bu Megawati SPD dan Bu Salbiah SPD. Setelah Bahasa Indonesia itu ada pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, yang akan diajarkan oleh Pak Gianto. Pelajaran berikutnya adalah Bahasa Inggris yang akan diajarkan oleh Bu Neni Hartini SPD. Pelajaran IPS yang akan diajarkan oleh Ibu Seneng SPD. Pelajaran Prakarya yang akan diajarkan oleh Bu Pesti Andika Karolin SPD dan Bu Megawati SPD. BP dan BK itu Ibu Novi Epianti SPD. Nah, mulok, muatan lokal kita di SMP Negeri 1 Madang Suku 1 itu adalah budaya Komering yang akan diajarkan oleh Pak Amrudi SPD. Baiklah, karena sedang pandemi, maka marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Anak-anak, selamat bergabung di sekolah kami di SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti tugas belajar kalian nanti. Anak-anakku sekalian, dalam masa pandemi ini kalian harus mematuhi protokol kesehatan, di mana itu sering kalian dengar atau sering kalian lihat di TV tentang 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan nama Firza Zulfa Ida SPD, jabatan atau tugas Ibu Wakil Koordinator Kesiswaan di SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Nah, mungkin anak-anak bertanya, apa itu Wakil Kesiswaan, Koordinator Kesiswaan? Koordinator kesiswaan itu adalah tugas atau jabatan yang ditugaskan oleh kepala sekolah dalam membantu menangani siswa. Adapun tugas dari kesiswaan atau koordinator kesiswaan itu antara lain menyusun program kesiswaan, kemudian membuat jadwal kegiatan sekolah, kemudian menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, di antaranya mungkin sudah kalian ketahui, ada yang kegiatan kepramukaan, ada bidang bela diri, ada juga mungkin dalam bidang kerohanian. Dan masih banyak lagi tugas-tugas yang diberikan atau yang mesti kalian patuhi. Di antaranya masih ada lagi tugas daripada koordinator kesiswaan, di antaranya membuat
mengadakan pemilihan OSIS atau kepengurusan OSIS di sekolah, dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Nah, mungkin kalian nanti setelah berakhirnya masa pandemi ini, mudah-mudahan kalian nanti bisa melanjutkan dengan tatap muka dan bisa langsung bertemu dengan guru-guru dan wakil kepala sekolah. Itu saja yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Tetap semangat. Ibu ingatkan, kalian harus mematuhi protokol kesehatan, utama yang 3M. Ibu ulangi, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Hartini SPD. Di sini saya dipercayakan sebagai pembina OSIS SMP Negeri 1 Madang Suku 1. SMP Negeri 1 Madang Suku 1 mempunyai organisasi OSIS, yaitu singkatannya dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Tujuan dari organisasi ini ada tujuan umum, yaitu untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Tujuan lain yang mengasah jiwa kepemimpinan, meningkatkan kemampuan manajemen, pengalaman organisasi, meningkatkan kerjasama, dan bekerja lewat program kerja. Secara sistematis, pengertian OSIS yaitu kelompok kerjasama antara pribadi yang pesertanya adalah siswa pada satuan pendidikan sesuai jenjangnya yang terletak di dalamnya dan di antara lingkungan sekolah. Tugasnya berkesinambungan guna mencapai tujuan bersama. Secara organisasi, pengertian OSIS merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan yang berfungsi sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan OSIS ada 2. Yang pertama itu kegiatan rutin, contohnya peringatan hari-hari besar. Yang kedua, kegiatan insidentil, yaitu kegiatan yang sifatnya tidak rutin, hanya sekali-kali diadakan atau sesuai dengan program yang ada di sekolah. Demikianlah tadi penjelasan singkat tentang organisasi intrasekolah yang ada di SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Selamat bergabung dengan kami di SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Belajarlah dengan tertib dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan bahwa saya nama Pak Gianto, mengajar yaitu bidang studi pendidikan agama Islam, yaitu mengajar di kelas 7. Dalam berkenaan pertemuan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kenikmatan kesempatan dalam pertemuan ini. Semoga dalam pertemuan ini Allah memberkati kita di dalam naungannya dan dijauhkan segala rintangan. Dan marilah sholawat maupun salam kita sampaikan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia sampai di yaumul qiyamah. Dalam berkenaan pertemuan ini, marilah dalam pengenalan MPLS ya, itu semoga anak-anak mengenal lingkungan kita ini dijadikan wadah dalam menuntut ilmu. Di saat-saat ini adalah
bangsa kita telah dilanda yaitu COVID-19. Mudah-mudahan dan COVID ini cepat berlalu dan Allah cepat mengambilnya. Bagi kita umat Islam, kita harus selalu menjaga kebersihan. Toh pada zamannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu telah mencanangkan kita supaya selalu bersih. Yaitu di dalam Islam makanya diajarkan berwudu, makanya 5 waktu kita berwudu bersesuci. Jadi bukan hanya zaman sekarang aja karena COVID ini, masalah COVID ini marilah kita jadikan pelajaran yang lebih berharga, yang harusnya lebih berdisiplin, baik dalam menjaga jarak maupun kebersihan maupun mencuci tangan, itu telah dianjurkan oleh agama kita. Dan marilah kita syukuri juga bahwa kita sekarang sudah bisa bertatap muka, tetapi kita harus mentaati protokol kesehatan. Bagi anak-anak dari rumah harus selalu siap menjaga kesehatan, di sekolah pun juga harus bisa menjaga kesehatan, menghindari dari berkerumunan dari semua warga, apalagi bagi anak-anak jangan mengabaikan, harus selalu pakai masker. Semoga Allah memberikan kenikmatan kita ini, marilah jangan sampai kita sia-siakan. Marilah kenikmatan ini kita syukuri dengan benar-benar bersyukur, sehingga Allah akan menambahkan nikmat kita di dalam, khususnya yaitu bagi anak didik serta didik. Serta anak-anak harus berdoa semoga dalam menuntut ilmu di lingkungan SMP Negeri 1 Madang Suku 1 ini anak-anak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Dan anak-anak harus menghargai, menghormati bapak ibu guru yang akan mendidik dengan anak-anak menuju masa depan yang lebih baik. Demikian dalam pengenalan dari saya dalam pengajaran pendidikan agama. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 pada SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Anak-anak sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama SAPEI SPD, jabatan tugas di sekolah ini adalah Kepala Perpustakaan. Anak-anakku sekalian, pada masa MPLS ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai apa dan bagaimana perpustakaan di sekolah. Sebelumnya Bapak ingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwa pada masa pandemi ini kita dimanapun kita berada harus tetap melaksanakan protokol kesehatan di rumah, di jalan, di sekolah, kalau satu waktu ke sekolah. Selanjutnya anak-anak, sebagaimana anak-anak ketahui, mungkin kalian pernah mendengar kata perpustakaan. Di setiap sekolah, mungkin di SD sudah ada walaupun dalam bentuk yang sederhana. Kemudian kalian sekarang sudah berada di lingkungan sekolah lanjutan SMP. Perpustakaan di sekolah kita ini sudah ada sejak berdirinya sekolah ini. Apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah sarana pembelajaran
Kalau sarana pembelajaran artinya di dalam ruang perpustakaan ini ada alat-alat pembelajaran. Apa itu buku, buku pelajaran, buku yang umum sifatnya, atau seperti yang kalian lihat ada peta, mungkin ada grafik, ada alat-alat lain sebagai alat pembantu pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, perpustakaan itu wajib dimanfaatkan oleh seluruh siswa, di mana perpustakaan itu adalah gudang ilmu. Kalau gudang ilmu artinya di dalamnya banyak ilmu yang mestinya anak-anak manfaatkan dan dapat menggali ilmu sebanyak mungkin di dalam perpustakaan. Namun perpustakaan bukan tempat yang bebas, karena perpustakaan punya peraturan tata tertib yang sudah diatur sedemikian rupa. Ada peraturan, ada larangan, ada sanksi pelanggaran. Kalau ada aturan, pasti ada larangan. Kalau larangan masih juga dilanggar, itu ada sanksi. Secara umum, contoh, kalau masuk dalam perpustakaan itu suasananya hening, tidak boleh ribut, tidak boleh bawa makanan dari luar, bukan tempat bersenda gurau, tapi tempat serius membaca atau mencari apa yang diperlukan untuk pendidikan. Anak-anakku sekalian, di sekolah ini kita membuat bentuk perpustakaan mini, ya, kita sebut dengan pojok baca. Jadi nanti ketika anak-anak nanti sudah masuk dalam proses pembelajaran di sekolah secara normal, nanti anak-anak akan melihat di pojok kelas kalian nanti ada di setting ruangan pojok baca namanya. Ada buku tersedia dan bisa untuk membaca buku-buku yang kalian perlukan. Anak-anakku sekalian, buku kalian nanti akan mendapat satu orang satu set sejumlah buku pelajaran yang ada di sekolah ini. Sistem pembagiannya nanti akan kita atur kemudian, dan diharapkan kepada anak-anak untuk menjaga, merawat, dan pada waktunya nanti akan mengembalikan buku itu dalam keadaan baik. Barangkali itu saja dulu perkenalan kita. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita perkenalan secara langsung dan melihat kondisi dan apa-apa yang ada di perpustakaan, dengan harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bertemu dalam waktu yang baik terlepas dari pandemi COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.